Selamat pagi, Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari kita mengawali dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku. PKJ nomor 216. Kita nyanyikan bersama sahabat-sahabat tim musik dari YKB. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang nyata dalam hidup kami, yang memungkinkan kami saat ini boleh dihimpunkan lagi secara online, secara daring, di dalam persekutuan doa pagi. Kami memohon kiranya Bapa sendiri yang memampukan kami
untuk menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus, Roh Penolong itu, agar kami beroleh hikmat untuk makin mengerti kebenaran firman-Mu, kami makin bersungguh melakukannya. Engkau juga yang menyempurnakan doa-doa yang kami panjatkan agar berkenan kepadamu, dan Bapa sendiri yang juga boleh mengabulkan seturut kehendak dan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama membaca dari teks Alkitab, mengawali perenungan kita satu ayat dari kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Kita membaca dan mendengar di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab Amsal ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Hati yang gembira adalah obat. Demikian tema perenungan dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada Anda, apa yang membuat Anda gembira? Mungkin ada banyak jawaban yang bisa diberikan. Barangkali ada anak atau remaja yang bergembira karena lulus ujian, karena naik kelas. Makin gembira kalau kemudian mendapatkan hadiah dari orang tua karena kelulusan atau kenaikan kelas tersebut. Barangkali ada yang bergembira karena gaji naik. Siapa karyawan, orang bekerja yang tidak kepingin gaji naik? Atau pebisnis yang bergembira karena bisnis yang dilakukannya membuahkan hasil. Yang lain mungkin karena pangkat naik, karena terpilih menjadi anggota DPR, anggota DPRD, dan yang sejenisnya. Orang lain mungkin sungguh-sungguh gembira karena setelah sekian lama menjalani hidup pernikahan, akhirnya lahir juga anak yang dinanti-nanti. Dalam bentuk yang lebih sederhana, mungkin orang gembira karena mendapatkan kado, mendapat hadiah saat ulang tahun. Atau karena anak yang sudah lama bermukim di luar negeri datang mengunjungi. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, semua hal yang telah kita sebutkan, yang membuat kita menjadi gembira, yang mendatangkan kegirangan, kesukaan, seperti contoh-contoh tersebut adalah hal-hal yang datang dari luar. Umumnya kegembiraan kita ditentukan oleh faktor eksternal. Nah, persoalannya, kalau faktor eksternal itu, kalau hal-hal yang datang dari luar diri kita itu tidak seperti yang kita inginkan atau harapkan, malah bertolak belakang, maka boleh jadi kegembiraan kita akan terkikis, bahkan sirna.
Dalam bahasa Indonesia malahan kita juga mengenal ungkapan bergembira atas kesusahan atau penderitaan orang lain. Nah, tentang itu Amsal 17 ayat 5 mengingatkan, siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Lalu kegembiraan apa yang dimaksudkan nats kita hari ini? Amsal 17 ayat 2 mulai dengan mengatakan hati yang gembira. Kata yang diterjemahkan dengan istilah gembira dalam teks ini adalah kata sameah. Sameah sebuah kata sifat yang berarti memang gembira, tapi lebih dari itu juga berarti sukacita. Orang yang gembira yang dimaksudkan dalam teks kita adalah orang yang hatinya dipenuhi sukacita. Sukacita yang berasal dari kedalaman hati, buah dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Di dalam pengenalan dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan, orang akan mengalami seperti yang Yesus perkatakan, sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudaraku, sukacita seperti inilah yang membuahkan kegembiraan sejati, karena ia tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Dia bukan reaksi kita atas apa yang terlihat sebagai sesuatu yang menyenangkan buat kita. Dalam segala keadaan, orang yang hidup benar hidup dalam sukacita Tuhan, karena dia tahu bahwa dia memiliki pengharapan yang teguh. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 mengatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, apapun yang dialami orang seperti itu, hatinya tetap dipenuhi sukacita yang membuatnya dapat bergembira. Bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena pengharapan yang ditujukan pada Sang Sumber kehidupan. Nah, hati yang gembira seperti itulah yang seumpama obat yang manjur. Karena relasinya yang mendalam dengan Tuhan, seseorang yakin betul bahwa segala janji Tuhan pasti akan digenapi, akan ditepati, sekalipun kenyataan yang sedang dihadapi berkata lain. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat yang ke-162 mengatakan begini, aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapatkan banyak jarahan. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami, karena yakin bahwa telah menjalani hidup dalam kebenaran Allah, maka orang tidak kehilangan semangat, hatinya tetap dipenuhi kegembiraan. Kegembiraan itu lalu menjadi seperti obat yang manjur. Menurut ilmu pengetahuan modern, kegembiraan, perasaan gembira, senang, damai, merupakan kondisi di mana emosional seseorang dikatakan ada dalam keadaan positif. Perasaan ini, kondisi emosi ini membuat tubuh menghasilkan hormon endorfin, yaitu hormon yang berfungsi menghilangkan rasa sakit alami dan memberikan energi positif dalam diri seseorang. Hati yang gembira
mengikis energi negatif sehingga meningkatkan energi positif dalam membantu mengurangi gejala stres. Kegembiraan yang otentik mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Hidup dengan hati yang gembira atau dengan semangat yang patah adalah sebuah pilihan. Jangan salah pilih. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami di sana sini gagal mengalami kepenuhan sukacita yang Kristus limpahkan, yang mendatangkan kegembiraan sejati, karena kami memberi diri dikuasai oleh kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan yang sejenisnya. Ya Tuhan, ampunilah kami. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan agar kami mau makin merawat, memperdalam, mempermurni relasi dan pengenalan akan Allah yang menjadi sumber sukacita, kegembiraan sejati dalam hidup ini. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini bersahati kami kembali datang. Kami berdoa memohon belas pengasihan Tuhan, uluran tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh mereka, entah karena usia yang semakin lanjut ataupun karena sakit penyakit yang menerpa diri mereka. Ya Bapa, Engkau berkenan kiranya untuk menyempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Tuhan, pakai para dokter, perawat, peralatan, obat-obat, semuanya menjadi sarana yang baik dalam tangan Tuhan untuk memberikan kesehatan yang cukup yang dibutuhkan anak-anak-Mu ini. Engkau juga ya Bapa yang boleh mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka pengobatan yang dilakukan. Kalau ada di antara mereka yang masih harus menanggung kelemahan tubuhnya, sakit penyakitnya, Tuhan tambahkanlah kesabaran, sukacita, damai sejahtera, baik kepada si sakit maupun anggota keluarga, agar mereka tahu bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan mereka, Engkau yang senantiasa beserta mereka, Engkau yang meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan mereka kepadamu. Engkau tambahkan kegembiraan agar boleh menjadi obat yang juga menolong pemulihan kesehatan mereka. Ya Bapa, saat ini kami juga menyerahkan setiap anggota simpatisan beserta keluarga masing-masing dengan pergumulan-pergumulan lain. Mungkin ada yang punya masalah ketidakharmonisan keluarga. Tuhan tolong agar setiap anggota keluarga mau menundukkan diri di hadapan Tuhan, mencari kebenaran dan kehendak Tuhan serta memberlakukannya. Mungkin ada keluarga-keluarga yang bergumul dengan kerinduan untuk boleh mendapatkan kehadiran anak dalam hidup rumah tangga mereka. Tuhan juga yang berkati, Tuhan yang campur tangan. Sekiranya ada yang punya beban karena masalah perekonomian, masalah sumber penghidupan, kiranya Tuhan Engkau juga yang boleh bukakan jalan, dan Tuhan berikan kepekaan hati pada anak-anak-Mu untuk melihat jalan yang sesungguhnya telah Tuhan bukakan, yang kadang tidak selalu cocok, tidak selalu sama dengan jalan yang mereka inginkan. Terima kasih ya Bapa, apapun persoalan kami,
Teguhkan kami agar kami mau terus bersandar kepadamu, memegang erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur untuk menopang kami. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat, gereja yang Tuhan hadirkan untuk turut serta mengerjakan misi Allah, yaitu mewujudkan shalom kerajaan Allah, damai sejahtera kerajaan Allah di muka bumi ini, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Ya Tuhan, Engkau yang memampukan gereja-Mu untuk makin tekun, makin setia, mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa ya Bapa, khususnya untuk jemaat GKI Gading Indah, dengan berbagai kegiatan dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang dilakukan. Tuhan pakai semua itu menjadi sarana yang baik untuk pertumbuhan spiritualitas para anggota, simpatisan, agar gereja-Mu ini bukan cuma bertambah secara kuantitas, tapi juga bertumbuh secara kualitas. Engkau sempurnakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, baik para pendeta, para penatua, para aktivis, dengan dukungan keluarga masing-masing, tapi juga agar kami sebagai anggota dan simpatisan, kami mau berperan serta secara optimal. Ya Bapa, kami menyerahkan lagi keberadaan bangsa dan negara kami. Kami tentu bersyukur untuk banyak perubahan, kemajuan yang terjadi dalam rupa-rupa aspek kehidupan berbangsa, bernegara di tanah air ini. Tapi kami juga sadar masih ada banyak hal yang harus diatasi bersama, diatasi dengan bahu-membahu, bergandeng tangan sebagai satu kesatuan bangsa di tengah keragaman yang ada. Tuhan, Engkau juga yang terus tambahkan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, keberanian untuk mau selalu memilih hanya apa yang benar, mengerjakannya dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa, makin mewujudkan kebenaran, keadilan. Terima kasih ya Bapa, kalau kami juga akan melanjutkan aktivitas kami di dalam hari yang baru ini, maka kami mohon tangan kasih Tuhan yang juga terus menopang, memeliharakan kami. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara, kita menyanyikan lagu penutup, Hati yang Gembira Adalah Obat. Kita menyanyikan bersama dengan sahabat-sahabat dari Henley Studio. Hati yang gembira adalah obat, seperti
Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kiranya Engkau sendirilah yang memberikan kepada kami semua berkat-Mu yang cukup dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab masing-masing, kecukupan dalam penghidupan, tetapi yang terutama, biarlah di dalam setiap rumah tangga kami, setiap keluarga kami, kehadiran Tuhan selalu disambut dengan sukacita. Kehendak Tuhan senantiasa ditaati dengan setia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.